supaya bisa lebih cepat kita dapat ilmu. Silahkan, Kang Kurnia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf tadi Waalaikumsalam. kita delay karena masih ada pekerjaan yang mesti diselesaikan dulu. Jadi hari ini saya akan sharing sedikit tentang lanjutan daripada materi yang minggu lalu, bukan minggu lalu, ya kesempatan yang sebelumnya. Jadi lanjutan daripada modeling khususnya di sculpting. Sekarang lanjutannya yaitu ritopo. Nanti mungkin untuk teknis ritopo dan penjelasannya sedikit nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, jadi tadi sudah di-mention sedikit tentang pekerjaan saya yang sekarang. Jadi kebetulan saya sekarang bekerja di studio Malaysia, namanya Durio Plus. Jadi di Durio Plus itu, atau di Durio, dia itu fokus pengembangan IP, khususnya untuk konten-konten dakwah tentang dakwah Islam gitu. Jadi IP keseluruhannya tentang mengajarkan moral, tata krama kepada orang tua sekitar, terus pendidikan-pendidikan yang basic gitu untuk anak-anak. Khususnya jadi targetnya anak-anak. Nah, kebetulan untuk yang tahun kemarin itu ada IP juga namanya ILM. Jadi ini tuh IP baru, khusus yang targetnya lebih ke dewasa. Jadi ngebahas tentang scientific, jadi sci-fi gitu ya si temanya tuh. Tapi si nilai-nilai Islamiknya lumayan kental di sini gitu. Jadi nilai-nilai Islam yang dulu sangat kuat gitu di dunia Muslim sudah mulai tergerus gitu sama zaman. Nah, di sini tuh ada dua pemuda yang ingin mengembalikan lagi ilmu-ilmu tersebut dan mengumpulkannya sambil disiarkan kembali. Nah, ini teasernya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti sedikit, judulnya Ilm atau Kebangkitan Khalifah. I like the robot. Woo! Alright, Alif dah nak tengok. Excited betul nak tengok. First trailer of Ilm. Bismillah. Kalau dunia sekarang macam dulu balik, apa kau nak buat? Sana! Aku menang! Alhamdulillah! Yeay! Woohoo! Alhamdulillah, memang cantik siri animasi terbaru Ilm ni. Dan insyaAllah, Alif pun akan turut serta dalam projek Ilm ni. Jadi, Alif nak ajak semua geng Durio untuk turut serta dalam misi Durio Plus untuk menjadikan ummah kita ni beriman, berakhlak dan berilmu. Jadi jom, join sekali bulan Ramadan ini dan saksikan Ilm di Durio Plus. Geng Durio. Ya, jadi itu teasernya. Jadi tujuan daripada Durio sendiri, tujuan utamanya salah satunya, jadi sekarang itu kan banyak konten-konten yang bertebaran ya di sosial media, khususnya di YouTube.
yang mana terkadang terselip tujuan-tujuan tertentu gitu yang itu tuh lebih cenderung ke hal-hal negatif. Jadi konten yang Durio sajikan itu kayak semacam kontraknya atau melawan daripada konten-konten tersebut agar si anak-anak itu tetap mempunyai berilman, berakhlak dan berilmu seperti si motonya gitu. Jadi insya Allah untuk si konten-kontennya membawa dampak positif untuk teman-teman khususnya anak-anak gitu. Segitu aja paling untuk si pekerjaan salah satunya. Cuman untuk yang IP-IP lain bisa teman-teman saksikan juga di Durio Plus. Kalau series Ilm tadi sebetulnya sudah ada di YouTube. Jadi memang ini tuh tayangnya di bulan puasa tahun kemarin. Jadi beberapa episode sudah tayang di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa cek gitu episode-episodenya. Nah, setelah Ilm tersebut ada IP-IP lain yang kalau yang dulu tuh yang sudah masuk di Indonesia itu ada Omar Hana. Kalau yang terakhir ada Mina Mila, terus ada Showtime dan lain-lain. Itu juga bisa teman-teman kepoin gitu ya di Durio Plus, aplikasinya ada di Google Play. Bisa teman-teman cek gitu. Nah, sekarang untuk ke personal project-nya bentar. Jadi kebetulan saya itu memang fokus di karakter model. Jadi di Durio ini juga saya lebih banyak mengerjakan 3D model khususnya karakter gitu. Tapi sebetulnya banyak juga ngerjain prop sama aset gitu karena memang di sana tuh lebih banyaknya generalis. Nah, ini salah satu portofolionya. Jadi kebetulan memang tidak dipersiapkan gitu karena Ini yang lumayan baru ya, Kangkur ya? ya yang baru. Belum yang baru. diupload ya? Udah di Instagram sih, cuman jarang di-share. Ini sih yang terbaru. Ini tuh sebetulnya kayak rework kerjaan lama. Jadi dulu pernah ngerjain pekerjaan dari untuk karakter di Dreadout games yang Indonesia. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah dengar Dreadout, itu ada karakter namanya Nenek Palasik yang mana si nenek ini tuh ya kepalanya tercabut gitu, disconnected kalau berubahnya gitu. Makanya di sini dia lehernya ada bekas luka gitu. Jadi kayak kuyang gitu. Ya, konsepnya itu, nah ini. Sebetulnya ini konsepnya. Jadi saya rework lagi sedikit gitu, walaupun nggak sama karena memang ini untuk personal project, jadi saya modif lagi. Jadi base-nya dari sini. Kemudian hasil finalnya seperti ini. Jadi memang di sini juga saya sambil belajar juga bikin skin material, terus ya lebih banyak ke realistic model juga. Walaupun sebetulnya masih banyak yang pengen dibagusin gitu, cuman ya udahlah gitu untuk personal project ini. Ini beberapa view-nya juga dari berbagai view. Ini saya kerjakan full di Blender. Jadi dari mulai model sampai texturing dan render tuh saya kerjakan di Blender. Tuh, ini pengerjaan sekitar 1 bulan lah. 1 bulan tuh ya selang-seling, kadang seminggu nggak ngerjain apa-apa. Seminggu kadang 3 hari gitu. Jadi sela-sela waktu belajar aja. Sela-sela bekerja. Gitu. Terus di sini ini juga yang lumayan lama. Jadi ini tuh fan art juga dari karakter dari Gundam RX-78 ya, Gundam yang pertama namanya Rambaral. Terus ya mungkin nanti ini filenya akan kita pakai untuk demo Ritopo. Jadi kita akan pakai file ini. Nah, ini finalnya. Jadi saya ngerjain juga potret. Jadi kebanyakan banyak ngerjain potret karena kalau potret itu kan lebih cepat gitu. Cuman kepala sampai dada doang gitu. Jadi bisa lebih cepat dan hasilnya juga bisa lebih fokus gitu di satu part aja. Itu terus yang selanjutnya yang terakhir baru beres dan saya ikut andil juga, yaitu di sini ada pengerjaan modeling untuk
film, ada namanya Orang Ikan film, jadi kerjasama gitu dari beberapa sutradara dari luar juga. Oh, Infinite ya? Iya, saya kebetulan bikin modelnya untuk kebutuhan 3D, jadi visual effect. Jadi kan ini tuh sebetulnya ada kostum ya. Jadi si pemeran itu memang kostumnya tuh bagus banget gitu. Jadi ada robotiknya juga. Jadi dia ngedipnya bisa kayak natural aja, ininya gerak semuanya gitu. Cuman kan ada apa namanya limitasi untuk pergerakan gitu kayak di air, terus loncat dari apa gitu. Jadi harus pakai 3D gitu. Jadi saya ngerjain juga ini. Ini view lainnya. Jadi kostum ini juga based on kostum, jadi saya rework jadi 3D model gitu. Terus ada yang terakhir itu ada ini sorry di Blender saya masukin nih karena jarang saya belum update juga portofolionya. Nah ini yang terakhir ini juga, nah ini tuh memang karena pengen update porto aja gitu. Kemarin salah ngerjain di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ngerjain karakter ini. Jadi pengen fokus latihan di ekspresi muka sama anatomi juga. Hasilnya kayak gini. Ya. Ini juga. Ini beberapa view. Terus finalnya ini. Nah ini. Tuh, ini bisa dilihat di ArtStation sama di Instagram juga. Tuh. Mungkin, ini nih. Ini view 3D-nya kayak gini. Ya, teman-teman. Gitu aja paling si singkatnya untuk review portofolio. Sebetulnya ada beberapa, cuman karena tadi nggak sempat juga, jadi saya preview yang terbaru aja. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyain dulu. Ini sambil saya balas chat pekerjaan. Sorry ya. Aduh, mohon maaf nih, Kang Kurnia direpotkan. Tapi sebelum nanti masuk ke materi, sedikit aja tolong nanti ceritain Kang Kur gimana bisa mengerjakan proyek di Malaysia gitu, sedangkan ngerjainnya di Padalarang gitu. Sedikit supaya teman-teman dapat inspirasi. Ternyata kerja itu bisa di mana aja gitu. Ya, jadi dulu itu setelah resign dari pekerjaan yang lama, kebetulan ada teman yang rekomendasikan, jadi beliau mau resign juga dari Duryo ini, terus kebetulan kenal juga udah lama, jadi beliau merekomendasikan saya buat gantiin dia gitu di sana. Jadi memang sih prosesnya nggak terlalu sulit karena jalur rekomendasi, tapi tetap untuk portofolio dan interview sih tetap dilakukan juga gitu. Tapi pada intinya kalau misalkan teman-teman pede dengan skill teman-teman, bisa yang penting show up aja gitu ya, sering upload karyanya di media sosial gitu ya, mau Facebook, Instagram. Kalau yang untuk art itu udah ada di artstation.com gitu. Jadi kalau misalkan ada scouter atau pencari bakat gitu ya untuk artisnya gitu di studio tersebut, biasanya sih lihat dari ArtStation atau Instagram, atau kita tinggal kirim link aja medsos kita ke studio tersebut gitu. Jadi sekarang tuh lebih gampang gitu. Jadi tanpa harus nge-compile semua porto jadi sebuah video atau gimana, itu lebih simpel gitu sekarang. Untuk kesempatannya sebetulnya lumayan luas gitu ya, karena studio di sana juga lumayan banyak. Asal teman-teman memang pede aja sama keterampilan teman-teman. Yang penting konsisten aja sama fokus dengan apa yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Jadi misalkan kalau fokus di 3D model, ya udah 3D model. Tapi untuk sekarang kemampuan generalis itu sangat diperlukan gitu, karena
memang tantangan zaman sekarang itu cepat terus bagus gitu karena sudah banyak tools-tools juga yang sangat mumpuni untuk support keahlian teman-teman gitu. Jadi generalis juga sekarang tuh sangat dibutuhkan. Selain bisa bekerja di studio terkemuka, teman-teman juga bisa bikin konten sendiri gitu untuk show up atau bisa mempromosikan diri teman-teman sendiri gitu. Kayak gitu. Apalagi ya? Itu paling. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Kangkur. Kalau akunnya, karena akun lama tuh sudah wafat, jadi yang banyaknya itu di akun, saya lupa saya juga nama akun yang lamanya. Luar biasa. Kalau akun yang lamanya itu Kurnivora, kalau yang terbaru itu Kurnivora tapi R-nya 2. Itu bisa dicek aja. Baru sedikit sih, tapi kalau yang lama udah lumayan banyak. Kalau di ArtStation juga sama Kurnivora, bisa dicek di ArtStation. Itu di sini ada pertanyaan lagi, softwarenya apa? ZBrush pakai Kang dan texturing bisa dicoba. Untuk ZBrush juga saya pakai untuk sculpting di ZBrush juga. Jadi untuk kebutuhan yang super detail gitu ya, kayak bikin pori-pori gitu sampai detail-detail yang kecil-kecil itu biasanya kayak misalkan scale itu maksudnya kayak kulit reptil gitu. Itu biasanya saya pakai ZBrush juga. Tapi untuk kebutuhan yang simple macam kayak yang ini tuh saya full ini di Blender, jadi nggak pakai ZBrush. Karena untuk tools sculpting di Blender juga sekarang udah bagus banget, jadi cukup sih. Tapi untuk kebutuhan yang detail, super detail gitu ya, dan si filenya besar, itu biasanya saya pakai ZBrush. Kalau untuk texturing, karena sekarang sudah jadi industri standar, saya pakai Substance Painter. Tapi untuk hand painting, saya lebih banyak di Blender juga. Kalau tekstur sih, teman-teman wajib juga belajar Substance Painter. Jadi di situ softwarenya sangat bagus buat modifikasi tanpa harus bolak-balik software gitu. Kalau dulu kan pakai Photoshop ya, bolak-balik bikin normal map apa gitu, bolak-balik software. Sekarang di Substance udah bagus banget gitu untuk handling texturing. Itu aja teman-teman kalau untuk pertanyaan yang barusan. Kira-kira ada lagi sebelum ke materi selanjutnya? Kayaknya kita udah bisa mulai. Nanti sambil mulai dijelasin aja, Kang, kenapa harus ada Retopo. Oke. Jadi untuk Retopo sebetulnya di sini nanti akan saya sertakan link. Jadi bentar ya. Jadi di sini tuh ada link. Ini sebetulnya kenapa harus Retopo. Jadi pada intinya si Retopo ini adalah sebuah proses kayak untuk meminimalisir atau mereduksi poligon gitu. Biasanya ini dilakukan untuk mereduksi poligon yang dari proses sculpting. Kalau sculpting kan memang butuh poligon yang banyak gitu. Jadi untuk ngejar detail biasanya kita pakai sculpting. Nah, biasanya hasil dari sculpting itu dia outputnya poligonnya banyak gitu. Jadi sampai ratusan ribu gitu, bahkan ya bisa aja jutaan gitu kalau misalkan detail banget. Tapi nggak mungkin sih sampai jutaan, cuman memang sampai ratusan ribu gitu poligonnya, dan itu nggak bisa kita animate atau kita gerakan gitu. Jadi sedangkan kan kalau untuk animate butuh poligon yang sedikit dan bagus gitu ya untuk pergerakan si modelnya biar lebih halus dan rapih gitu. Nah, contoh pergerakan yang bagus, nah di sini ada dijelasin ya poligonnya topologi seperti apa. Nah, di sini nih untuk contoh topologi, bila topologinya jelek, ini bisa dilihat dari sini ya, di ujung bibir di sini kan nggak mungkin gitu. Sedangkan untuk model-model organik itu mesti si pergerakannya lebih smooth gitu. Jadi sedangkan jelek gitu karena topologinya juga jelek. Di sini nanti akan selain hasilnya kurang bagus, si teksturnya dia akan nge-stretch juga.
Jadi akan pecah di sini gitu. Nah, sedangkan dengan topologi yang bagus, walaupun sedikit tapi pergerakannya smooth seperti yang sebelah kanan. Kayak gitu. Di sini juga dijelaskan, jadi si topologi itu dia berdasarkan daripada bentuk otot manusia pada umumnya gitu. Jadi kayak mata ototnya dari mana ke mana gitu. Si flow-nya kemana. Ini contoh ini juga. Nah ini. Jadi kalau kayak penuaan gitu dia akan jelas si garis-garisnya kemana gitu. Contohnya, nah kita bisa lihat di sini. Nah ini nih. Nih, topologi yang bagus itu dia mengikuti muscle atau otot daripada manusia asli. Jadi kayak ini nih. Jadi kayak untuk alur daripada mata, bibir itu kemana si jalurnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Tuh, ini saya udah sertakan linknya di chat, di chat. Jadi teman-teman bisa cek juga sendiri. Karena mungkin memang waktunya juga terbatas, jadi saya nggak mungkin jelasin semuanya. Tapi nanti akan saya sedikit demoin di praktek. Gitu. Ya, bisa dilihat sama teman-teman. Nah ini, jadi untuk si bibir, jadi dia alurnya atau si flow-nya itu sesuai dengan otot muka atau wajah sini. Nah ini yang atas yang bagus, yang bawah yang jelek. Itu ya teman-teman. Simpelnya seperti itu. Jadi selain untuk mereduksi poligon dari high-res model, Ritopo juga fungsinya untuk membuat poligonnya bisa lebih bagus untuk pergerakan yang nanti akan digerakin atau di proses animasi. Seperti itu. Nah sekarang kita akan coba sedikit demo untuk cara membuat topologi. Di sini saya pakai file yang sebelumnya, yang Rambaral ya, yang ini. Nah ini. Ini juga dari high-res, karena saya mulai dari high-res, dari sculpting. Jadi kalau kita cek poligonnya, ini banyak. Jadi sekitar berapa nih? 359.000. Ini lumayan banyak ya, dan ini nggak mungkin di animate gitu. Jadi kalau misalkan kita animate, bakalan berat banget gitu. Nah, jadi kita sekarang akan retopo atau buat poligonnya lebih rapi. Ini saya nggak akan mungkin juga semuanya retopo gitu, ngeritopo semuanya karena mungkin pasti akan lama dan agak boring. Jadi memang proses retopo ini tuh, retopo sama unwrap itu kadang prosesnya boring banget gitu. Saya juga malas kadang gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan ya project yang dikerjakan. Jadi contoh misalkan kalau teman-teman bikin muka manusia gitu, misalkan ada project bikin karakter, misalkan projectnya deadline-nya 5 hari. Teman-teman nggak bisa ngerjain semuanya benar-benar dari awal gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerjain karakter manusia, minimal teman-teman sudah harus punya base mesh atau model dasar atau poligon yang sedikit yang sudah ready gitu ya. Mau itu mungkin dari download atau dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalian bisa mereduksi atau mengurangi waktu untuk pengerjaannya. Jadi misalkan kalau kalian deadline-nya cuma 3 hari, ya jangan nge-sculpting terus ngeritopo, jangan, itu kadang udah habis 1 hari. Gitu. Jadi harus mulai dari poligon yang udah bagus, sudah rapi, kalian detailing dengan sculpting, tekstur, lalu deliver gitu. Kalau misalkan projectnya lama dan memang si modelnya itu memang custom, nggak ada base mesh-nya atau base poligonnya, itu teman-teman bisa mulai dari sculpting gitu. Contohnya yang ini karena sebetulnya karena saya butuh agak detail di sini, jadi saya sculpting gitu. Jadi atau teman-teman kalau misalkan butuh poligon yang simple atau pekerjaannya nggak terlalu butuh detail banyak, ya pakai base yang low aja gitu, jangan yang high. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi yang teman-teman butuhin adalah model high-res-nya atau kayak objek yang akan kita tracing.
sama objek baru yang akan kita pakai retopo. Jadi teman-teman bisa add mesh di sini pakai plane. Jadi plane itu kayak gini ya. Jadi surface-nya kotak doang persegi. Kita akan coba pakai ini. Caranya kita rotate dulu segini ya. Rotate segini. Masuk ke edit mode, lalu kita geser ke sini ya, kita geser ke sini, terus usahakan si ininya, si titik originnya tetap di tengah, lalu kita add modifier, kasih mirror, jadi ada dua sisi. Jadi karena objek ini masih symmetrical, jadi kiri kanan sama, jadi ini lebih mudah, jadi kita cuma ngerjain satu sisi doang. Nah, setelah ini sudah ada, sudah kita kasih mirror, kita masuk ke edit mode lagi. Nah, di sini untuk tools retoponya, atau di sini kita pakai snapping tool. Di sini nih, si apa namanya? Si ikonnya ini yang magnet ya. Sini magnet. Kelihatan kan ya? Nah, di sini si defaultnya itu ada increment. Increment. Di sini ada banyak ya si toolsnya, jadi snappingnya dia menurut grid, vertex, edge, face, volumes, edge center, sama edge perpendicular. Nah, kita karena ini kita akan tracing gitu daripada surface yang ada di sini, sudah ada, kita bisa pakai yang face ini nih. Lalu kita pakai yang face project. Jadi kita klik ininya dulu, pilih face, lalu face project. Nah, ini setelah masuk edit mode, jadi kita coba scale, kita tempelin di sini. Nah, jadi objek yang face atau si plane yang tadi, dia akan otomatis nempel ke si objek tracingnya. Ini otomatis nempel, jadi mau disimpan di mana juga dia akan nempel tuh. Nempel. Ini namanya retopo. Dia akan nempel, kayak gini. Nah, ini biar lebih kelihatan, kita akan coba menurut ini ya, guide yang ada di sini. Ini teman-teman bisa cek di Google, banyak ya, face topologi. Bisa di search aja di Google, ini contohnya banyak. Jadi untuk guide atau petunjuk, biar teman-teman, topologi teman-teman bagus. Di sini kita mulai dulu dari mata. Jadi di sini akan kita ikutin lingkaran mata, kelopak mata. Jadi kita kecilin di sini. Kita pilih di sini ya. Kita masuk mode vertex. Nah, ini satu-satu kita bisa tempelin. Jadi jangan khawatir keluar objek karena dia akan otomatis nempel. Nah, setelah oke di sini, kita bisa extrude atau klik E. Extrude. Nah, ini akan nempel. Ini teman-teman jangan sedikit-sedikit dulu ya. Maksudnya langsung gede aja nggak apa-apa gitu. Jadi nanti untuk detail-detailnya kita tinggal tambahin poligon aja di tengah-tengah. Nanti saya demoin maksudnya gimana. Nah, ini kita setelah arahin, kita extrude lagi, scale, extrude, scale. Sini extrude, rotate, scale, extrude, rotate, scale. Ini ya. Extrude, rotate, extrude. Kalau ada mau nanya, langsung aja ya. Di chat, ini sambil saya bisa baca juga. Karena memang agak sedikit boring sih prosesnya. Yang memang saya juga ini menghindari proses retopologi ini. Tapi untuk model-model tertentu penting gitu dilaluin. Nah, ini ya. Kita sudah dapat satu loop. Nah, ini kayak gini. Jadi dia akan otomatis mengikuti surface atau permukaan yang dari model ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari sini karena sudah ada bentuknya, bentuk dasar, teman-teman bisa di sini pilih satu loop atau alt klik kanan atau klik kiri sesuai settingan teman-teman. Kita extrude, lalu scale. Klik. Nah, ini kita tinggal
rapiin aja sesuai ini. Apakah ada add-on bawaan Blender untuk mempermudah retopologi? Ada banyak di Blender Market juga banyak. Itu beli, itu bisa lebih cepat juga. Tapi karena memang ini tujuannya untuk teman-teman untuk yang dasar, jadi saya coba kasih tahu dulu teknik yang dasarnya. Tapi untuk add-on ada juga. Jadi itu lebih mempercepat. Jadi kalau tinggal klik langsung bikin surface gitu ya, sesuai yang teman-teman mau kayak gitu. Cuman ini karena memang tujuannya untuk yang pemula, jadi saya kasih tools dasar aja dulu. Tools dasarnya kayak gini. Yang penting konsepnya teman-teman mengerti dulu. Oke, setelah ini sudah oke, sudah bagus. Ini bisa kita tambah loop di sini atau Ctrl R. Klik. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Dia akan akan mengikuti. Cek lagi. Nah, ini ya. Kan untuk model selain manusia, apakah retopologi ada guide atau gimana kitanya? Untuk misalkan objek-objek yang bergerak, khususnya yang organik kayak manusia gitu, human, khususnya ada facialnya, yang memang butuhnya tinggal sesuaikan aja sama ini. Tapi kadang kalau maskot kan nggak ada hidungnya, itu bisa lebih gampang gitu. Yang penting kan sebetulnya topologinya itu mesti bagus di bagian-bagian yang akan bergerak, macam kayak mulut sama mata, dia kan akan ngedip kayak ke atas ke bawah gitu. Ini topologinya mesti bagus dan rapi gitu. Tapi untuk objek-objek yang kayak detailing kayak senjata kayak gitu, selama dia nggak bergerak sih sebetulnya nggak masalah gitu. Poligonnya nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu rapi juga. Yang penting kan karena dia props gitu, sifatnya props, properti, nggak ada gerakan yang gimana gitu, itu sebetulnya nggak masalah sih kayak gitu. Ini teman-teman juga bisa pakai mode vertex ya kayak gini, jadi satu-satu, cuman memang lama. Jadi kita bisa copy dari sini, Shift D, terus geser ke sini. Nah ini kan ini mirror ya, ini otomatis harus nyatu. Nah ada tombol di sini, ada yang namanya clipping. Clipping ini untuk memastikan agar si poligonnya dia nggak terpisah gitu, jadi tetap nge-join gitu kayak gini. Nah, di sini kita tinggal extrude. Nah cara cepatnya selain kita extrude atau klik E, bisa kita sambil tahan kontrol sambil klik kontrol klik gitu, klik gitu, itu lebih cepat kalau poligonnya lebih gampang. Jadi tinggal tahan kontrol sambil klik aja. Jadi misalkan ini Ctrl klik gitu. Itu ya teman-teman. Nah ini jadi saya coba speednya kita naikin biar lebih cepat juga, karena memang saya juga yang ngeliatin pasti boring apalagi saya ngerjain itu. Oke, ada pertanyaan sambil berjalan aja silakan, karena ini memang prosesnya memang tidak terlalu gimana gitu. Jadi sambil ada pertanyaan silakan. Nah ini jadi kita fokusin dulu untuk yang garis kuning dulu ya, kuning ini, yang memang si yang paling penting gitu. Jadi mulut sama mata itu kan memang banyak bergeraknya nanti, jadi kayak mangap atau ngedip gitu. Makanya ini akan kita duluin dulu. Nah, untuk sendi, maksudnya bagian yang screencast, sorry, ada ya? Sudah ada. Screencast, mana screencast? Nah, ini. Oke. Udah ya. Sorry, saya lupa. Terima kasih buat ngingetin ya, mereka. Ya. Ini ya, teman. Jadi setelah mulut kita coba ekspansi juga, kita ekspansi ke sini lebih luas lagi si poligonnya. Silakan kalau ada yang nanyain sambil nanya juga. Kalau retopologi itu kita harus pakai poligon aja atau boleh juga pakai tris, soalnya dari tadi Kang Kurnia nggak ada pakai. Oh iya, kalau tris itu sebetulnya untuk game, karena game itu kan punya limitasi ya terhadap si
size atau ukuran daripada model sama teksturnya. Jadi trace itu dipakai untuk meminimalisir si polycount. Nah, sedangkan ini kalau misalkan kita penggunaannya untuk animasi dan dia itu bergerak secara organik, itu penggunaan trace biasanya kurang bagus karena pas kita kasih subdivision surface, dia si biasanya feathernya atau surfacingnya kurang bagus gitu. Nanti di pencahayaan biasanya suka ada bukan glitch ya, jadi kayak ada apa namanya, kayak ada surface yang aneh aja gitu. Biasanya kayak gitu. Karena kan ini kan objeknya organik ya, kulit manusia. Biasanya kalau ada trace, pas dikasih subdiv itu ada kayak ada apanya? Ya nggak smooth aja si surface-nya gitu. Ya artifak ya gitu ya, macam itu lah. Terima kasih buat nambahin, bantu. Silakan pertanyaannya, teman-teman. Untuk teman-teman kemarin juga ada yang nanya di forum gitu, apakah sekarang pekerjaan 3D artis sudah mulai terancam sama adanya AI? Ya memang kita juga mengalami kecemasan yang sama ya. AI itu bikin prosesnya serba cepat. Tapi teman-teman juga sebetulnya nggak usah khawatir karena kecemasan-kecemasan kayak gini tuh dulu juga sempat ada gitu, kayak ada di pas adanya motion capture, terus ada juga di pas 3D scan, terus ada apalagi tuh banyak ya si yang teknologi wah waktu itu jadi model lebih gampang tinggal di scan aja gitu, terus mocap motion capture itu jadi animator jadi nggak usah kerja gitu karena udah ada motion capture, gerakannya juga lebih smooth gitu. Tapi pada akhirnya juga kan sebetulnya animator tetap bertahan gitu setelah belasan tahun, tetap ada gitu karena motion capture juga harus dirapiin gitu, dibersihin, scanning juga nge-scan juga kan tetap harus dibersihin, dirapiin gitu. Apalagi scanner kan mahal gitu, dulu tuh sampai puluhan juta gitu. Kalau yang bagus ya, kalau sekarang aplikasi juga sudah banyak ya di iPhone, di Android juga udah pada bagus. Jadi ya tapi kan tetap ada si 3D artis tetap bertahan gitu. Jadi nggak mesti khawatir. Balik lagi sebetulnya teman-teman juga nggak usah khawatir tuh kalau misalkan ada ya, teman-teman yang masih belajar 3D gitu ya, nggak lanjutin aja, tetap konsisten gitu karena setiap kita belajar itu kan melalui sebuah proses. Nah proses itu tuh yang bikin artis itu jadi makin dewasa gitu. Maksudnya jadi kayak oh ini tuh bagus, oh ini tuh kurang bagus, oh ini tuh lebih cepat, ini lebih lama gitu. Atau misalkan oh ini menurut klien kayak gini tuh kurang bagus nih untuk klien yang kayak gini. Tapi kalau yang ini tuh cocok untuk klien seperti ini gitu. Jadi sebuah proses itu kadang bikin kita juga lebih dewasa, lebih apa ya? Lebih gitulah. Itu intinya. Jadi teman-teman kalau mau yang lagi belajar tetap belajar aja, lanjutin gitu. Tapi AI juga tetap belajar ya. Maksudnya tetap harus ngikutin perkembangan zaman juga. Jadi jangan takut juga buat belajar hal baru. Itu ada lagi pertanyaan? Karena saya juga sama khawatir. Semakin sini makin gila teknologinya. Nah, ada lagi nggak teman-teman? Silakan. Ini sudah mulai dari mulut ke hidung. Nah, ini kita lanjut ke area yang warna biru. Yang nanti akan bisa jadi sambungan untuk mata ini. Kalau penggunaan AI sendiri kan udah terapin apa pada waktu pekerjaan? Sebetulnya saya belum jauh karena baru-baru nyobain generate kayak gitu. Tapi sebetulnya memang brand lebih enak untuk nyari ide gitu. Jadi kayak misalkan saya punya ide, misalkan kayak kemarin yang wrestler gitu. Gimana caranya saya bikin manusia, bukan manusia karakter human gitu, tapi dia punya ekspresi karena memang pengen belajar ekspresi aja sama anatomi. Nah, biar nggak boring gitu, kayak bikin yang berotot gitu, terus tapi stylized gitu. Ototnya tuh nggak otot yang kayak kekar banget, enggak, tapi lebih kayak lebih
lebih apa ya, lebih soft gitulah, nggak terlalu, jadi lebih stylized gitu si ototnya itu. Nah terus pengen nyari wrestler atau si pegulat yang lebih menarik gitu, diketik aja gitu apa gitu pegulat, terus langsung keluar yang kayak Rey Mysterio gitu yang kayak ada topengnya. Terus saya chatnya si promnya sebetulnya nggak pakai Midjourney atau apa-apa ya, cuman yang gratisan gitu. Keluar itu ide itu, jadi itu juga buat mempercepat saya kayak ngeluarin ide secara cepat gitu daripada yang harus ngegambar dulu atau gimana gitu. Itu ngebantu banget sebetulnya kalau yang pengen bikin personal project gitu cepat gitu. Ya karena saya deadline-nya misalkan minggu malam harus udah beres gitu. Jadi otomatis dari Jumat harus udah ada ide gitu. Jumat malam eksekusi model gitu. Sabtu finishing, Minggu polishing gitu. Jadi itu bisa membantu juga kalau yang tersendat idenya gitu. Itu bisa ngebantu, atau misalkan yang nggak bisa ngegambar untuk bikin konsep, itu sangat ngebantu banget itu teman-teman. Lagi nggak? Kak, ada rekaman ulang untuk live demo basic crypto. Ini kayaknya direkam ya? Direkam sih. Di YouTube juga banyak sebetulnya. Saya cuman ulang lagi sih. Nah ini ya, ini sudah mulai kelihatan. Ini kita siniin, sini tinggal sambungin F. Jadi untuk nyambungin poligon ke poligon, pilih 4 ininya, tinggal F. Terus kita ikutin juga jalurnya ke sini. Nambah poligon, Ctrl R. Nah, untuk bukan persen, jadi ujung atau ini kayak semacam bordernya gitu ya, daripada sendi atau bagian yang bergerak itu paling minimal tuh ada 3 kayak gini ya, 1, 2, 3. Jadi bagian atas, bagian bawah, sama bagian tengah. Jadi pas ngedip itu kita nanti akan fokus di bagian atas, ngedip ke atas kita fokus bagian bawah gitu, gerakin. Kang Irfan? Halo Kang, maaf Kang Irfannya lagi di perjalanan, jadi sekarang moderatornya diganti saya. Saya pengampu 2-nya animasi 3D. Ini tuh teman-temannya baru apa namanya? Semester berapa ya? Ini semester 6 Kang, tapi ini baru belajar 3D-nya semester ini. Yang semester kemarin tuh 2D animasi. Oke. Kalau teman-teman sudah belajar animasi, maksudnya secara keseluruhan, teman-teman nanti juga bisa sambil cek, oh saya tuh cenderungnya lebih kemana gitu, ke animasi atau ke model atau kemana gitu. Itu sudah mulai bisa ditentukan gitu. Tapi balik lagi teman-teman, untuk sekarang tuh tantangan zaman sekarang, teman-teman diharuskan atau diwajibkan generalis juga ya. Jadi semua harus bisa, karena sekarang banyak film atau banyak konten yang kalau teman-teman perhatiin tuh dikerjain cuman sendirian gitu, karena toolsnya udah sangat mendukung banget buat ngerjain tuh sendirian semuanya gitu, nggak barengan lagi. Oke, nah ini untuk tips kalau misalkan sudah ada poligon yang kayak gini ya, sudah ada udah ada loopnya kayak gini, kalian bisa klik ujungnya doang, yang ini tinggal klik F. Jadi dia langsung nutup sendiri. Ini lebih cepat kayak gitu. Aku baru belajar bagian tips untuk lebih mudah belajar lah Kak. nggak ada tips untuk belajar lebih mudah sih, latihan. Semuanya juga untuk yang musik terus nyanyi gitu, terus apalagi itu sebetulnya tips yang paling ampuh tuh cuman latihan, terus aja latihan gitu.
kayak misalkan modeling. Contoh yang paling gampang dulu juga saya kan nggak bisa gambar ya. Orang-orang kan bilang, oh gambar itu bakat gitu. Sebetulnya bukan bakat, tapi lebih banyak ke kegiatan yang terus diulang gitu. Teman-teman yang bisa belajar juga sebetulnya nggak langsung bisa ngegambar. Sebetulnya itu tuh ngerjain yang ngegambar atau ngegaris-garis yang terus-terusan diulang gitu. Jadi apalagi yang main musik juga sama, nyanyi juga sama gitu. Mungkin suaranya jelek gitu. Tapi kan kalau misalkan latihan nada gitu, terus latihan intonasi lagi. Ya gitulah maksudnya. Kalau dilatih kan tetap pasti jadi lebih bagus gitu. Jadi yang paling gampang itu latihan sih. Kan untuk menggunakan software sendiri di Studio apakah sedang transisi Blender ya, karena Autodesk kan bayar. Oh, untuk kebetulan kalau di Durio sendiri main softwarenya memang Blender. Jadi nggak pakai software yang lain kecuali mungkin ini ya. Kecuali mungkin editing mungkin. Editing saya nggak tahu sih. Cuman kayaknya masih kayak Premiere atau After Effects, saya nggak tahu sih. Cuman untuk 3D-nya sendiri pakai Blender gitu. Tapi teman-teman juga sangat boleh banget buat belajar selain Blender ya, kayak misalkan ZBrush, Substance Painter, terus Maya bagus banget buat animate, tools buat animasi itu bagus banget Maya. Jangan khawatir sama software bajakan sebetulnya, karena kan untuk lisensi bukan bajakan, itu software berbayar. Kan ada lisensi mahasiswa juga ya, maksudnya yang belajar gitu. Cuman memang toolsnya limit, nggak sebagus yang pro. Dan tapi kan sekarang juga ada yang mau yang berbayar itu yang cuman subscription yang sebulan atau setahun gitu, itu lebih murah sih jatuhnya. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir sama yang berbayar, karena kayaknya si kita kayak alergi banget sama yang berbayar. Saya juga dulu, karena memang kalau dulu tuh 2010 itu memang jarang banget yang bisa beli langsung yang ori ya. Jadi beli software yang di BTC gitu yang 60 ribuan, yang satu kaset software itu ada 6, ada 5 gitu diinstalin. Ya pede aja sih bajakan juga, yang memang niatnya juga belajar gitu, bukan untuk komersil. Karena kan kalau udah masalah komersial itu memang ditanggung sama studio gitu. Nanti kita kan belajar di studio, karena kalau misalkan kita nggak mau pakai software bajakan gitu, karena bayar gitu ya, terus nanti kita pakai apa gitu, sedangkan studionya misalkan pakai Maya gitu, terus kita nanti belajarnya gimana gitu. Ya selama memang nggak dipakai untuk komersil sih nggak masalah gitu. Tapi sekarang untuk pilihan sekarang tuh sudah banyak banget yang bisa subscription gitu. Ini udah lumayan jauh. Kadang agak bingung saat ada bagian tubuh yang perlu poligon banyak, terus ada yang poligonnya dikit, nge-convert dari banyak ke sedikitnya. Itu yang bagus gimana biar bisa optimal. Nah, itu kayak memang topologi itu memang kayak ada triknya ya. Jadi bukan trik sih, jadi kayak ada alur-alurnya. Nah, contoh misalkan kayak gini ya. Nah, ini saya bingung ya. Jadi misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ini ada cuma 2. Nah, biasanya sih nguranginnya ini saya giniin kayak gini. Nah, jadi kan ini outputnya cuma 2, sedangkan ini ada 6. Gimana caranya? Nah, biasanya ada ngakalinya kayak gini. Jadi kita kurangin atau si alurnya kita puterin. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini jadi kesininya kan cuman jadi berapa nih? 1, 2 tuh kan. Nah, ini tinggal tambahin 1. Ini tinggal tambahin 1 ke sini. Nah, kadang juga kasusnya kayak gini nih.
aduh ini nambah lagi gitu. Nah ini ada memang sedikit tricky gitu ya di sini itu. Gimana caranya biar ini tetap dapat detailnya, sedangkan si poligonnya harus nyambung gitu. Nah, ini memang sedikit tricky. Nah caranya kayak gini. Tuh, ini jadi tetap ada lekukan. Ini flow-nya tetap ada gitu kayak gini. Nah, ini tinggal kita perbaikin aja nanti si alurnya kemana-kemananya kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi sebetulnya makanya jangan dulu langsung banyak, sedikit dulu. Kecuali kalau yang memang detail kayak gini, ini kan ada lekukan yang memang kita tuh nggak bisa sedikit ya, harus agak banyak. Gitu. Terima kasih ya si pertanyaannya. Ini pas banget ada kasusnya langsung dipraktekin. Nah ini juga butuh di sini karena ada lekukan baru. Set. Nah ini kayak ini kan alurnya ada yang tetap harus ke sini, ada yang ke bawah. Nah ini kita bisa tarik ke sini satu, sesuai yang ini. Ini di sini ada pertemuan di sini. Ini tutorialnya banyak banget di YouTube. Ini saya cuman ngerjain sesuai sesuai contoh yang ada di sini, sama demoin toolsnya yang dipakai kayak gimana, biar mempermudah teman-teman. Kalau misalkan di YouTube, aduh nggak ngerti atau misalkan nggak bisa interaksi gitu. Kalau di komen lama balesnya gitu. Kalau di sini kan bisa lebih langsung dijawab gitu, teman-teman. Nah, lumayan nih, lumayan. Jadi sini, tuh ya, tuh. Oke, ada lagi ya? Itu nanti pas di render berat nggak, Kang? Kalau misalkan ini ya, iya berat, ini mah yang ini, lumayan berat. Ini berat. Jadi beratnya itu sebetulnya bukan pas rendernya, tapi ngeloading mesh-nya gitu. Jadi kayak misalkan penggunaan tekstur yang 4K, 8K itu sebetulnya bukan berat pas rendering, tapi pas loading teksturnya itu yang lumayan berat gitu. Jadi makanya kita kurangin atau reduce lagi. Maksudnya kurangin si poligonnya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Nah ini tuh kenapa kita kurangin, karena nanti kan di sini tuh setelah ini tuh kan ada proses rigging sama animate. Sedangkan kalau misalkan rigging kan butuh poligon yang bagus, jadi pas ngebuka mulut atau misalkan ngedip, itu poligonnya karena sedikit, jadi si rigger juga gampang gitu ngegerakin atau ngedipinnya atau ngebuka mulutnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ke animate, kalau poligonnya nggak terlalu banyak, nggak banyak banget gitu, itu lebih ringan gitu pas nganimate, nggak berat gitu. Apalagi penggunaan PC yang kayak misalkan teman-teman mahasiswa gitu yang limit gitu sama cuman ngerjain pakai laptop, itu lumayan ngeri gitu kalau ngerjain atau ngebuka file yang berat-berat gitu. Jadi itu sangat membantu biar si pekerjaannya lebih ringan gitu. Kalau misalkan tujuannya untuk still image, kayak misalkan contoh yang ini yang ini kan still image ya. Jadi maksudnya cuman kebutuhan render doang, nggak digerakin. Ini mau poligonnya high-res juga nggak masalah sih gitu. Yang paling nanti beratnya cuma di render doang gitu. Tapi memang nggak ada kebutuhan untuk gerak, jadi mau high-res juga nggak masalah gitu. Ini tuh retopo ini tuh memang kebutuhannya untuk animate sama mungkin di game gitu nantinya. Jadi lebih ringan gitu untuk software. Ada alternatif buat render nggak, Kang? Kalau PC laptopnya masih kentang, ada software atau web khusus render nggak? Kalau misalkan software sebetulnya di render di Blender juga sudah lumayan ringan sebetulnya. Cuman memang engine yang dipakai itu kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan engine-nya misalnya PC-nya nggak terlalu bagus, kita pakai engine ada if, jadi lebih ringan. Ini saya coba buka dulu file yang contoh ya, simple. Coba mohon ditunggu dulu ya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan dulu juga silakan. Ini saya sambil buka file yang untuk contoh untuk penggunaan if. Nah. Sorry, lagi buka dulu file.
Bentar ya, udah loading. Kalau mau ada pertanyaan, silakan tanya dulu. Saya kasih contoh buat loading engine yang dipakai kalau misalkan pakai yang berat sama yang ringan. Untuk ini direkam, jadi teman-teman nanti bisa dilihat aja rekamannya. Kalau yang baru gabung nanti bisa dicek di rekamannya. Jadi nggak usah khawatir kalau ketinggalan. Kalau yang siswa di Google Classroom ya. Roy Fatul Wafa itu umum ya atau siswa? Bisa nandain material yang beda-beda pakai vertex color ID. Nah, kadang lebih bingung lagi kalau retopo tapi sambil mikirin bagian yang mau pisah color ID. Pernah gitu nggak, Kang? Color ID sih sebetulnya saya nggak pernah ya. Maksudnya mungkin karena sudah jadi lebih ngandelin ingatan aja sih. Tapi kalau misalkan mau pakai color ID bisa aja sih. Bisa tambah material atau pakai color ID yang ada di si blendernya, saya lupa bisa ada sih kayaknya di blender. Jadi tinggal seleksi terus di fill, saya lupa, sorry, nanti saya sertakan ya. Nah, ini contoh engine yang dipakai. Bentar ya, saya coba. Ini ya, ini yang tadi, ini tuh engine-nya saya pakai if. Memang di if itu si shading-nya nggak terlalu bagus, jadi ada beberapa setup yang mesti diutak-atik biar shadernya biar lebih bagus. Cuman dia kelebihannya lebih ringan untuk PC-PC yang nggak terlalu bagus gitu sih speknya. Jadi pas minimal bisa kita lihat dulu, minimal kita bisa lihat si hasilnya, hasil modelnya gitu real time gitu secara langsung tanpa harus ngerender dulu. Kalau misalkan kepo tentang if, boleh juga dicari di YouTube atau si blender.org.com-nya. Jadi itu penggunaan if itu lebih membantu untuk PC-PC yang nggak terlalu bagus gitu speknya. Tuh. Kayak ini kan memang jadi lebih flat sih, tapi beberapa setup yang bagus itu bisa jadi hasilnya juga bisa lebih bagus. Banyak filenya jadi lupa. Sekarang ada yang mau ditanyain dulu sambil saya coba cek file-file yang bisa sambil saya liatin. Project-projectnya berapa, cuman ini kebuka nggak ya? Silakan teman-teman, dimanfaatkan kesempatan ini buat nanya-nanya biar dapat banyak ilmu ya hari ini. Masih loading. Jadi ini yang lebih lama. Jadi lama itu karena memang dia ngeloading tekstur. Biasanya yang lama itu dari penggunaan dari size teksturnya. Misalnya kalau terlalu gede itu biasanya lebih lama lagi rendernya. Ini kan kalau pakai if dia lebih ringan. Jadi kita nggak usah render gitu, karena hasilnya udah bisa kita lihat langsung. Cuma memang beberapa setup harus dimodifikasi karena memang agak flat gitu hasilnya. Kayak misalkan max roughness.
Terus ini bisa dimain-mainin gitu. Ini settingan-settingan yang memang teman-teman bisa utak-atik gitu kalau speknya terbatas kayak gitu. Itu pakai if. Jadi untuk render engine bisa pakai if kalau di Blendernya. Kalau misalkan software yang lain ada Marmoset Toolbag. Jadi itu juga untuk rendering, tapi lebih ringan sih penggunaan RAM sama VGA-nya. Nggak terlalu berat juga. Terus ada juga 3D Code sebetulnya. Cuman kalau pengen lebih realistik, itu bisa pakai Cycles, pakai V-Ray, pakai Arnold, banyak. Terus apa lagi? Nah, yang lagi nggak ada. Oke, ini kita lanjut. Jadi setelah ini loopnya, ini untuk hidung pasti agak lebih lama ya. Jadi saya nanti bagian terakhir kalau misalkan ada waktu. Ini mulut atau bibir. Di sini kita tambahin loopnya di sini. Ini karena memang ini tuh part yang boring sebetulnya di pembuatan model, tapi kan sebetulnya nggak, balik lagi, ini proses ini tuh nggak selalu dilewatin. Jadi kalau misalkan kalian udah punya base model sendiri gitu yang sudah ready, itu bisa kalian pakai gitu. Jadi nggak harus retopo lagi. Cuman kalian bisa pakai base itu, terus kita detailing itu bisa. Cuman part ini biasanya kita pakai kalau kita ada model-model yang high res, kayak hasil dari sculpting, atau kita ngurangin poligon untuk kebutuhan game. Itu proses ini biasanya dilaluin gitu. Itu teman-teman. Nah ini ya. Terus kita set smooth atau klik objek di sini ada set smooth. Nah ini bisa kelihatan ya hasilnya. Kayak gitu. Nah kita lanjut lagi. Ini penyebarannya kemana? Di sini. Ini sini. Kita lihat kemana? Sini. Sini. Ke atas. Saya agak cepat biar waktunya juga lumayan cepat juga. Klik F. Nah ini kesini untuk bagian rahang. Ini dagu. Kang Irfan? Halo Kang Irfan? Dia bisa. Gimana, Kang? Tadi ada pertanyaan tentang AI. Boleh kasih pandangan buat AI? Mana tadi AI? Oh, yang di atas tadi ya? Nah, ini kan karena mereka ini mahasiswa gitu ya. Sebenarnya AI itu untuk di bidang profesional itu nggak masalah kan ya, Kang ya. Tapi karena ini mahasiswa, jadi mereka itu sebenarnya sekolah itu adalah wadah yang aman bagi mereka untuk melakukan kesalahan gitu. Jadi ini saatnya mereka buat trial dan error. Karena kalau AI udah tiba-tiba aja dikasih AI tapi nggak tahu dasarnya gitu, nggak pernah salah, itu sama aja gimana ya, kayak orang dikasih alat tapi nggak tahu cara makainya, nanti nggak bisa memperbaiki apa yang diberikan AI yang udah jadi gitu. Sedangkan kalau profesional udah tahu basic-nya, itu misal ada yang kurang dari yang AI kasih ke kita, itu kita bisa perbaiki dengan mudah gitu. Jadi kalau saat ini anak-anak itu tidak di-encourage untuk menggunakan
AI gitu, karena mereka harus dilatih berpikir dan berlatih buat salah dulu gitu, Kang. Betul, betul. Nah, itu sih maksudnya tadi juga. Jadi kadang sebuah proses itu bukan, ya memang kalau AI itu kan sebetulnya jadi kayak ngelangkahin proses ya. Jadi kayak ada generate itu kan sebetulnya ngelangkahin berbagai proses gitu. Sedangkan sebuah proses itu jadi justru untuk seorang artis khususnya manusia gitu, itu proses pendewasaan juga, atau mungkin cara berpikir gitu. Oh, ngadepin pekerjaan seperti ini tuh cara yang lebih bagus kayak gini. Atau misalkan karya yang cocok untuk anak kecil tuh bagusnya kayak gini gitu. Dewasa itu seperti ini gitu. Karena kan sebetulnya semuanya juga ada teorinya gitu, bukan cuman hasilnya doang gitu. Jadi proses itu memang untuk manusia juga salah satu proses pendewasaan juga ya. Jadi bisa bijak dalam penggunaan tools gitu. Memang agak-agak ngeri sih AI ini, khususnya untuk bidang art gitu. Karena masih banyak yang belum terselesaikan. Contohnya misalkan copyright, terus ya copyright hak cipta gitu. Itu sebetulnya bukan masalah toolsnya, tapi kayak mencederai seniman gitu. Jadi kayak, wih itu udah capek-capek bikin ide, semua pikiran udah dikeluarin, terus AI datang terus ngejiplak karya kita gitu seenak jidat. Sedangkan masalah copyright juga belum selesai gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar aja sih sebetulnya, tapi dipakai untuk proses apa ya namanya, kayak pencarian ide baru gitu, itu sangat membantu banget. Tapi untuk eksekusinya sebisa mungkin teman-teman juga harus berproses juga gitu, karena proses itu nggak merugikan juga. Ada hal-hal yang kita dapat dari sebuah proses. Walah ini ngaco, mana nih? Oh ini, kadang ada yang gini juga ya, karena kadang keklik atau gimana jadi dia ngaco. Oh ya, Kang, ini penasaran nih, kan kalau di industri animasi itu kan banyak role-nya ya. Ya. Nah itu misal anak-anak ini kan di awal itu biasanya apa ya, generalis dulu, tapi mungkin mereka tuh lama-kelamaan mau lebih spesifik gitu, memilih profesi yang pengen mereka dalami gitu. Nah, kalau skill yang masih agak langka gitu, yang belum banyak yang bisa, tapi kebutuhannya banyak sekarang itu kira-kira apa ya kalau di 3D? Seperti yang tadi saya bicarain sih. Jadi memang sekarang itu kayak spesialis itu agak sedikit apa ya, kurang. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus bisa generalis, karena sekarang tuh tools sudah banyak banget yang bisa teman-teman pakai untuk mensupport skill generalis kalian gitu. Tapi untuk untuk spesialis itu sebetulnya apa namanya, tetap juga sih teman-teman harus punya keahlian khusus, karena ya itu identitas kita gitu. Identitas kita tuh sebagai apa? Sebagai animator, sebagai director, sebagai 3D model gitu. Tapi melihat tantangan sekarang itu, karena serba cepat, serba instan, itu teman-teman harus bisa juga nguasain skill generalis gitu. Walaupun nggak mesti bagus semua, tapi teman-teman harus bisa semua proses itu gitu di awal. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau ini ada yang bagus nih sama keahlian saya, cocok nih, saya lebih enak di sini, lebih feel-nya lebih enak di sini, ya masuk aja spesialis gitu. Misalkan lebih seneng ngegerakin objek, itu masuk ke animator gitu. Kalau misalkan lebih seneng bikin karya alam gitu, bisa masuk ke environment artist gitu. Jadi kan untuk khusus environment juga ada ya. Jadi kayak bikin apa namanya, gunung yang gede-gede gitu. Itu juga ada gitu. Bahkan kayak surfacing artist juga ada. Jadi surfacing artist itu jadi kayak bikin shader kayak kulit, terus kulit apa namanya, kulit hewan, kulit binatang atau monster gitu. Itu ada gitu di apa namanya, di studio game besar gitu dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu tuh kayak semacam kayak grooming artis juga ada. Grooming artis jadi kayak bikin khusus bikin rambut doang gitu. Jadi bikin
model-model rambut untuk karakter-karakter yang sudah dibuat sama karakter-karakter artis gitu. Itu juga ada spesialisasinya gitu. Tapi untuk yang sekarang sebetulnya balik lagi sih, tadi saya juga nggak bisa ngeprediksiin apa yang paling bagus. Cuman kayaknya sekarang tuh generalis atau semua keahlian itu harus teman-teman, maksudnya bukan semua keahlian ya, tapi kan di animasi itu teman-teman semua harus cobain dulu gitu lah, dari mulai model, animate sampai rendering gitu, karena sekarang tuh sangat tantangannya sudah lain gitu sama yang sebelumnya gitu. Karena misalkan sekarang tuh studio sudah mulai sedikit ya, jadi kayak banyak yang pengurangan si artis, apalagi di luar itu udah banyak banget yang di PHK gitu kalau di kita mah gitu. Orang-orangnya sudah mulai sedikit, jadi cuman di ngerunning studio tuh paling berapa puluh orang gitu, berapa orang Efisiensi gitu. ya Kang. Betul. Sekarang tuh jadi apa namanya, generalis itu sangat dibutuhkan gitu, karena ya itu sih mengikuti tuntutan zaman juga gitu, karena kan sekarang apalagi sudah di replace sama AI juga, karena kan nggak tahu kita 2-3 tahun ke depan gimana gitu. Itu sih. Tadi ada yang nanya juga, ada channel YouTube nggak Kang yang tutorial gitu? Tergantung sih mau ngerjain apa dulu. Kalau misalkan karakter itu ada, nanti saya di chat lah, ada si list-list yang biasanya saya pakai untuk referensi. Jadi untuk sculpting, untuk yang suka sculpting khususnya di Blender atau di ZBrush juga ada. Tapi kalau untuk kayak live stream atau seminar-seminar yang tentang pembuatan game atau film, itu ada di Gnomon Workshop, di Gnomon Workshop atau di Maxon ZBrush. Kalau dulu tuh Pixologic ZBrush. Jadi biasanya dia tiap tahun suka ngundang-undang artis dari berbagai studio atau berbagai pekerjaan yang pakai ZBrush. Jadi kayak bikin merchandise, kayak misalkan bikin patung, bikin bukan ali, jadi bikin perhiasan itu juga ada. Jadi ZBrush itu banyak cakupannya. 3D printing juga ada. Sekarang tuh udah lumayan bagus juga 3D printing. Terus apa namanya, di film, di industri film, bikin kayak monster, bikin kostum, itu banyak di Maxon ZBrush. Maxon ZBrush kalau sekarang tuh Maxon ZBrush. Terus The Gnomon Workshop, terus apalagi ya yang dulu terkenal tuh, ya itu sih yang paling sering saya ikutin. Kalau khususnya untuk model 3D model ya. Kalau animate itu ada lagi sih, nanti paling saya cari. Itu teman-teman, ini kita ikutin lagi untuk hidung. Nah ini hidung sudah mulai challenging dan mulai membosankan. Kadang saya juga pusing, ini itu kemana gitu ya larinya. Makanya selalu saya sertain guide di sini. Jadi kadang udah hafal jalannya juga tetap kenapa gini gitu, kok kesini gitu jalannya beda lagi kayak gitu. Jadi pentingnya guide atau pentingnya referensi juga harus tetap ada. Nah, di sini. Nah, ini belum tutup. Ya. Sorry agak cepat karena biar lebih mempersingkat waktu juga. Sisanya kalau misalkan kalian mau lebih fokus untuk ritopologi, banyak time-lapse di YouTube tentang ritopologi, khususnya human atau facial topologi. Itu banyak banget, jadi kalian nggak usah dengerin orang yang ngomong, itu bisa sambil lihat aja gitu, sambil makan atau nyemil, itu lebih enak sih. Kalau dulu kalau belajar, kalau saya boleh kasih tips, itu enaknya itu pagi-pagi. Jadi subuh gitu, misalkan kalau yang buat yang muslim baru bangun subuh, sholat subuh, biasanya sih langsung saya nyari tutorial atau time-lapse gitu. Kalau nggak ngantuk, sambil kopi gitu, sambil bala-bala gitu, itu enak banget gitu. Jadi sambil kayak nyimpen memori, oh ini tuh gini.
belajarnya banyaknya di situ sih, lebih enaknya itu subuh-subuh gitu. Jangan belajar pas jam-jam kerja, aduh itu ngantuk banget. Jadi sediain waktu aja setengah jam atau 1 jam gitu paling lama, tapi tiap hari. Itu ya. Sisanya ini tinggal kita bikin kelepaknya ke dalam. Tinggal geser-geser aja. Ada yang nanya kalau ngeritopo lama nggak Kang? Pernah hasilnya menyon-menyon nggak pas digerakin? Tipsnya gimana biar halus? Kalau ngeritopo tuh memang lama. Makanya saya sering skip bagian ini, jadi ngakalinnya balik lagi tadi. Jadi saya udah nyiapin kayak khususnya misalkan human gitu ya, manusia. Itu sebelumnya saya udah nyediain file khusus bentuk model manusia yang memang topologinya sudah bagus, sudah rapi, sudah ada UV-nya juga. Nanti untuk untuk bentuknya tinggal saya sculpting gitu, atau mau remodel lagi gitu, jadi kayak diubah-ubah lagi bentuknya. Jadi memang proses ini tuh lumayan lama. Ini tuh baru ini ya, baru muka, belum misalkan nanti kalau memang ada detail-detail kayak kaki, terus badan, jari tangan itu males banget. Makanya proses itu memang untuk hal-hal yang bersifatnya custom gitu. Jadi kayak model-model yang memang nggak ada base modelnya gitu. Ini harus dilaluin gitu, memang lama. Nah untuk maksudnya biar nggak menyon-menyon itu memang makanya harus rapi itu ya, itu biar nggak kayak gitu. Nah cara biar nggak menyon-menyon biasanya sih ini kan memang hasil ritopo tuh agak jelek ya si ininya, jadi nggak rapi gitu. Biasanya saya seleksi bagian yang kurang rapi ini, terus di sini ada vertex, di sini ada smooth vertex. Nah ini, jadi dia nge-smooth bagian yang kita seleksi tadi. Jadi klik vertex, ada smooth vertex. Nah ini vertex, atau klik W, klik smooth vertex. Nah ini dia lebih smooth. Misalkan bagian ini hasilnya jelek. Klik W, smooth vertex. Ini lebih smooth. Gitu. Nah, hasil dari ritopo itu maksudnya gini. Jadi kayak misalkan kalau kita ngegerakin objek yang khususnya facial atau muka, nah ini pas kita buka ini rapi, pinggir-pinggirnya nggak ngaco gitu. Jadi pas mau senyum nih kayak gitu. Nah, ini gitu. Nggak camuk, kalau bahasa nggak camuk. Manis tuh. Nah gitu ya. Kalau merem kayak gini. Siapa ini? Jelek banget. Itulah intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar si pas proses animate nanti gampang gitu, lebih enak hasilnya. Terus kalau buat versi software Blender apakah harus selalu update atau menyesuaikan saja? Ini hal paling saya benci juga sebetulnya. Memang kadang tiap ada update itu, apalagi kalau misalnya diproduksi gitu, ada beberapa hal yang harus diupdate, install lagi gitu. Tapi ada beberapa versi yang saya tetap pertahanin gitu. Untuk beberapa proses kayak hand painting itu saya lebih enak di versi 2,7, Blender 2,7. Jadi saya save Blender 2,7 itu khusus untuk proyek-proyek yang ada hand paintingnya. Itu lebih enak daripada yang baru gitu. Jadi nggak harus menyesuaikan dengan yang baru sekarang gitu, nggak selalu harus baru, kecuali memang si produksinya misalkan ini karena ada aset browser misalkan yang cuman ada di Blender yang baru, itu harus pakai, atau misalkan riggingnya ada update yang pakai versi baru, ya itu mau nggak mau harus di-update juga sih Blendernya gitu. Tapi kalau teman-teman yang lebih enak di satu versi yang itu aja, ya itu aja sih, nggak mesti harus update, kecuali memang ada fitur baru yang kalian pakai gitu. Tapi selama pakainya itu doang mah ya udah sih, nggak usah di-update juga masalah. Kalau face top model yang di sculpting lagi ngefek ke topologinya enggak sih, kalau misalkan nggak ngaruh sih, kecuali memang mesti harus ada penyesuaian lagi. Contoh misalkan ini saya ganti
Kan ini saya sculpting lagi. Nah ini saya contoh, saya apply dulu. Sekarang saya sculpting lagi ya, multi resolution. Biasanya untuk sculpting saya pakai multi resolution. Ini lebih bagus sih. Ini saya sculpting. Ini nggak ngaruh ke topologi. Ini biasanya kalau memang ada harus penyesuaian lagi untuk modelnya, biasanya saya sculpting lagi sih. Kayak gini, misalnya kayak ngejelasin area-area yang hilang karena di topo gitu. Ini bisa saya itu teman-teman. Ini kayak misalnya ini. Nah, ini kan jadi lebih detail lagi kan. Tapi dengan topologi yang sudah rapi. Gitu, nggak ngaruh sih, tuh sama aja. Jadi memang bagusnya multi resolution. Kenapa pakai multi resolution untuk sculpting, khususnya untuk sculpting kenapa nggak pakai subdivision? Biasanya kalau subdivision itu dia ngerusak base modelnya, terus dia agak berat gitu. Jadi saya pakai multi res. Nah multi res ini tuh bagusnya dia nggak merubah mesh awalnya gitu. Jadi kan barusan saya udah sculpting ganti-ganti gitu. Pas kita nonaktifin tuh dia nggak merubah model awalnya gitu, tetap nge-keep model awal gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngikutin bentuk hasil sculpting, di sini ada pilihan shape, apply base. Jadi dia nge-apply ke base model kita, jadi lebih sama. Jadi ada beberapa area yang berubah gitu. Kalau sculpting modelnya nggak simetris, pernah retopo nggak Kang? Pernah. Paling malesnya kalau simetris. Biasanya sih memang itu ada proyek yang kayak gitu, tapi biasanya tetap saya fokus di satu sisi dulu, nanti saya mirror, terus disesuaikan lagi pas sudah beres retopologinya gitu. Tapi untuk personal project, untuk bikin muka khususnya muka, usahain jangan simetris, harus asimetris. Teman-teman juga kalau ngaca kan sebetulnya nggak simetris ya muka teh. Kalau disimetrisin teh ngeri gitu mukanya. Ini makanya saya juga di asimetris, ini bagian ini kayak gini, ini kayak gini. Walaupun sedikit, jadi kayak ini senyum juga dia agak naik dikit, yang ini enggak. Ini kelekukannya kayak gini, ini enggak gitu. Jadi lebih natural gitu kalau asimetris. Kalau teman-teman ngaca foto terus edit di Photoshop simetrisin dah ngeri gitu. Jelek, itu enggak natural. Jadi makanya kalau misalnya personal project, setelah bikin simetrisnya, retoponya sudah simetris, saya apply mirrornya, dibikin asimetris kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah ini, jadi tadi kurang lebih kayak gitu ya, sudah 1 jam setengah. Begitu untuk retopo, sisanya teman-teman bisa cek juga di YouTube, bisa cek juga di banyaklah platform atau tutorial banyak di YouTube tentang retopo. Nah untuk software untuk hasil khusus retopo, kalau dulu saya pakai ada Topogan. Saya juga sekarang juga masih ada sebetulnya, cuman nggak di develop lagi si softwarenya, tapi itu sangat bagus buat retopologi. Namanya Topogan. Topogan itu nah itu namanya Topogan. Di search aja di internet, softwarenya gratis kalau nggak salah, tinggal download aja. Terus ada juga, tapi kebanyakan juga artis sebetulnya yang lain gitu. Untuk bagian retopologi sama UV editing tuh enaknya di Blender gitu. Saya juga enaknya di Blender sih. Di ZBrush juga bisa retopo, ada yang apa namanya lebih ke apa namanya otomatis. Ini kalau mau saya contohin, sorry bentar ya. Kalau sudah retopo gini tetap harus wake painting mah proses rigging sih sebenarnya, jadi nggak ngaruh ke retopo. Jadi pasti rigging mah harus di wake paint sih. Jadi itu mah proses wake painting, mungkin ya, atau wake painting gimana?
Kalau wave painting itu proses rigging, bukan modeling sih. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, di sini saya coba terakhir ya, ini untuk contoh misalkan ini ya. Jadi ini misalkan ini high res ya, ini high res atau ini juga high res. Ini cuman memang saya udah retopo sebelumnya, cuman ada yang high res juga. Mana ya? Ini gampang. Dikali. Nah, ini high res ya, tuh high res banget. Nah, ini kalau di ZBrush tuh dia ada plugin yang namanya Z-Remaster. Nah, ini jadi untuk ngurangin poligon. Cuman memang dia ngilangin detail. Jadi misalnya nih saya coba klik Z-Remaster. Klik. Jadi dia ngerapiin high res yang model yang high res itu poligonnya banyak. Ini memang agak lama. Nah, untuk teman-teman yang pengen, nah ini nih. Nah ini. Jadi dia lebih cepat gitu. Ini lebih cepat prosesnya, juga lebih rapi gitu. Cuman memang secara topologi kadang biasanya harus ada yang harus kita edit lagi gitu untuk ngedapatin poligon yang bagus. Cuman untuk proses ngeminimalisir poligon yang sebetulnya kayak props yang sebetulnya nggak butuh poligon yang bagus, ini kepake banget gitu untuk ngurangin poly count. Ini tuh jadi lebih simpel, lebih rapi poligonnya juga, tapi memang jadi ngurangin detail gitu, jadi detailnya hilang gitu. Ada kalau di ZBrush gitu. Paling untuk demo ada lagi kira-kira mungkin dari Kang Irfan. Silakan. Ya, alhamdulillah sepertinya kita sudah selesai ya, teman-teman sudah puas. Terima kasih banget Kang Kurnia nih, mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Kita doakan supaya Kang Kurnia bisa karirnya cemerlang ya, banyak rezeki ya, dan terus bisa berbagi nanti ke depannya. Silakan ke Bu Mayang, bisa mungkin ditutup. Oke, terima kasih ya untuk Kang Kurnia dan juga untuk mahasiswa yang udah hadir hari ini. Yang untuk rekamannya nanti itu ada di channel YouTube-nya Pak Irfan ya, channel Nusa Edu, atau di link yang Google Doc tadi, nanti saya masukin juga. Oke, gitu aja ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih banyak teman-teman. Ini mau bukan Kang Irfan.